Udah itu aja pesan saya, nggak usah panjang lebar ya. Sekarang saya yakin ibu-ibu sudah menunggu ya artis kita binatang film. Binatang well. Hah? Oh iya bintang biasa. Bagi ya. Kita panggilkan. Inilah dia artis yang terkenal di dunia dan akhirat. Boleh meninggal. Silakan bang. Sini bang. Ya Allah, tadi begitu datang luar biasa dieluk-elukan. Artis luar biasa. Nih Bang Kiwil foto. Padahal ya Allah ya Karim. Kalau melihat boro-boro mau foto. Yang kita bisa silaturahim sama Buya di sini. Siap, alhamdulillah. Saya sudah memberikan tausiah. Amin. Sekarang abang nanti Buya. Amin. Jadi istirahat dulu. Mudah-mudahan Pak Ustadz dipanjangin umurnya. Amin. Ya Memberikan Rabbal. kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin. Ditambahin segala kekurangannya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Kalau bisa melebihi saya, Amin. hartanya, Amin. bininya, ngarep. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang paling saya suka. Saya udah sering kali. Saya satu saja. Tadi saya sudah jelaskan. Ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling murah, ibadah yang tidak banyak biayanya, yaitu menjawab salam hukumnya, memberikan salam hukumnya. Saya masih sunnah, tapi ibu wajib. Saya tanya sama polisi, Pak polisi, kalau saya punya motor wajib pakai helm. Kalau kita punya motor wajib pakai. Urusan dunia kita wajibkan, kenapa urusan Allah tidak kita wajibkan? Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Ini urusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng ibu-ibu suaranya kencang, mudah-mudahan ahli surga semua. Bapak kok nggak ada suaranya, Pak? Karena Allah suka dengan yang ganjil. Kita lengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Maka wajib kita sebagai insan, makhluk ciptaan Allah, wajib hukumnya untuk selalu bersyukur dengan mengucap alhamdulillah wa syukur wa syukur wa syukur. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kepemimpinan beliau, karena akhlak beliau yang begitu mulia, malam ini kita bisa bersilaturahim. Malam ini kita bisa dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Kepada yang terhormat, yang saya sayangi, yang saya cintai, guru saya, Gus Nafi, Boleh ini mana ya? Gus Mau, Jeda. yang alhamdulillah beliau memberikan kesempatan buat Kiwil untuk silaturahim bertatap muka. Karena silaturahim bagian dari absensi panjang umurnya kita sebagai manusia. Betul? Sering-seringlah silaturahim. Sering-seringlah berkunjung ke tetangga. Kalau kita nggak pernah silaturahim, nggak pernah berkunjung ke tetangga, tetangga akan bilang jangan-jangan meninggal tuh orang. Makanya wajib buat kita untuk untuk absensi bahwa kita masih panjang. Kepada yang terhormat Bapak dari Kapolres diwakili oleh Wakapolres,
dan Bapak dari Kodim ya, dari Dandim. Mohon maaf Pak, saya agak ngeri berantara. Iya. Oh Habib juga. Habib, alhamdulillah, insya Allah. Saya doain mudah-mudahan beliau semuanya dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal. Kepada guru saya, Buya Cep Jamhur, beliau adalah guru saya yang mungkin sepintas ibu kenal Kiwil dari dunia entertain sebagai seorang komedian. Beliaulah yang mengislamkan Kiwil. Mungkin ibu kemarin melihat Kiwil di TV, oh Kiwil Islam, belum. Yang ibu lihat kemarin adalah sisi Kiwil, orang-orang yang munafik. Kenapa Kiwil mengatakan itu? Ini buat pelajaran. Alhamdulillah Kiwil bertemu dengan beliau ajarkan bagaimana Kiwil dekat dengan Allah. Ternyata apa yang beliau sampaikan kepada saya, nikmat hidup bersama Allah. Kenapa kok nikmat hidup bersama Allah, dekat dengan Allah? Bu, masih hidup? Kenal Allah? Tahu Allah? Tahu? Ini bulan Ramadan. Satu surat yang selalu dikumandangkan setiap bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Kiai, tolong dibenarkan kalau saya salah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bu, bener Bu ya? Sadaqallahul azim. Bu, Kiwil ngaji. Subhanallah, bacaannya. Bagus Bu. Amin. Agak bau dikit. Saya habis makan ayam loh Bu. Oh, ayam kok baunya jengkol? Ayamnya makan jengkol. Bu, ya ayyuhallazina amanu, begitu indahnya Allah memanggil kita. Siapakah kita itu? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, di bulan Ramadan ini kalau nggak ada yang tahu sama sekali, auzubillah summa auzubillah. Kita dipanggil Allah, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Wahai ibu, kita cuma menganggap kita sebagai orang Islam, sementara Allah menginginkan kita menjadi orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Kiwil ngaji sama Kiai, siapa orang-orang yang beriman? Dialah yang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Orang-orang yang beriman mengakui malaikat-malaikat Allah, mengakui Al-Quran sebagai pandangan hidup, tuntunan hidup, prinsip hidup. Manusia yang meyakini yang namanya takdir, manusia yang mengakui hari kiamat, itulah orang-orang yang beriman. Kok bisa Kiwil seperti ini? Maaf Bu, hidup nggak boleh banget orang serius. Dulu kemarin Kiwil bercanda, hura-hura. Mohon maaf Bu, pertama kali Kiwil menginjakkan kaki di panggung untuk berdakwah, mohon maaf, perjuangan Kiwil tidak mudah. Kiwil pernah diusir dari panggung acara Isra Mi'raj dengan seorang habaib. Kiwil pernah diusir sama seorang kiai, mohon maaf, acara maulid. Kenapa diusir? Pelawak nggak pantas ikut maulid, bikin ngaco, isinya bercanda doang. Saya coba ternyata ikut dakwah begini, semuanya nggak ada yang ketawa, malah ngantuk. Kepengen malah Kiwil ngelawak, betul. Nyesel ya, nyesel Kiwil dakwah. Kalau begitu ngelawak aja ya. Bu, betapa hebatnya Bu perjuangan saya untuk menjalani istiqomah Bu.
Tidak mudah. Namun kehebatan seorang kiai mengajarkan kepada kiwil gampang. Beliau cuma mengatakan, sabar we, duduk. Biar saya yang jawab. Kiai saya bilang apa? Wahai orang-orang yang mulia, jangan kalian merasa mulia. Kenapa kalian jangan merasa mulia? Karena Allah tutup aib kalian. Seandainya saja Allah buka aib kalian, seekor lalat yang doyan bangkai pun tidak akan mau menyentuh kita. Tuh. Ada di sini yang merasa mulia? Ada, tapi dijaga. Kadang-kadang gak gampang, malu saya. Seorang kiwil yang ngetop, yang keren, ganteng. Ada yang meninggal sih? Itu fitnah, Bang. Ini. Ya jujur saja Bu, saya orang yang paling gak suka dibilang jelek. Walaupun itu pasti. Namun saya akui, kenapa saya bilang saya ganteng? Saya pulang ke rumah, istri saya bilang saya ganteng. Gak tahu orang lain. Istrinya kan belum sadar sampai sekarang. Alhamdulillah. Jangan sampai istri saya sadar. Allah, saya dibuang oleh istri saya. Bentar dulu, kenapa sih kok istrinya pada demen sih? Ini pertanyaan bagus. Aneh gitu. Bapak belajar dari saya. Kenapa istri saya, Rohimah dan Megi, tidak pernah mau lepas dari saya? Ini rahasianya. Emang apa? Kenapa kedua istri saya nggak mau lepas dari istri saya? Subhanallah. Ingat, ada satu kuncinya. Apaan? Pola mencium. Ya gimana? Siapa? Polanya harus pakai pola. Oh, iya. Kalau misalnya Gus Nafi atau Buya, Buya kan punya istri, Punya. cium istri bagaimana? Ya. Ini Buya, ini istri. Gitu. Itu pantas satu. Kalau saya beda. Bedanya gimana? Seorang kiwil kenapa kok istrinya nggak mau lepas? Pola menciumnya beda. Ini kiwil, ini istri kiwil, cium, muah, muah, muah. Pantas hancur istrinya. Pola, Bu, balik lagi. Nih kiwil, yang ibu lihat kemarin sebagai dunia entertain tidak mudah untuk hijrah. Gimana tidak? Kehidupan yang dulu masa lalu saya kasih tahu, itu kiwil adalah artis munafik. Kenapa saya berani mengatakan saya munafik? Iya, karena saya belum pernah belajar tentang mengenai Islam, belum dekat dengan Allah. Ketika saya dekat dengan Allah, saya tahu, ya Allah, saya munafik, ya Allah, ampun ya Allah. Bagaimana tidak? Mohon maaf, ibu kenal YKS? Ibu kenal YKS? Ibu nonton YKS? Penonton? Kok sepi sih? Penonton? Keep smile. Dulu 24 jam seorang kiwil bekerja mencari yang namanya Uang. duit. Mohon maaf Pak, saya mau tanya, ada di sini orang yang paling kaya? Ada di sini, mohon maaf, izin komandan, gaji sebulan berapa? Ada 30 juta. Gak ada. Kasihan. Mohon izin komandan, ada 30 juta. 2 kali kasihan. Kenapa saya katakan seperti itu? Mohon maaf, kiwil kerja 24 jam. Pagi saya syuting live secara langsung, siang saya syuting sinetron, malam saya langsung kembali ke studio untuk syuting live. Sampai jam 7 sampai jam 12 saya syuting secara langsung, You Keep Smile. Jam 12 sampai subuh saya secara langsung lagi, Yuk Kita Sahur. 24 jam, satu hari saya 5 program. Saya cuma istirahat 1 jam, 1 jam, 1 jam. Mencari yang namanya Duit. satu program saya dibayar, katakanlah maaf, bukan suatu minimnya saja 10 juta. 5 program berapa? 50 juta. Dikali 30 hari Banyak. 1,5 M. 1,5 M. 1 bul
bulan. Satu. Wajar nggak kalau Kiwil kaya? Wajar. Wajar. 1,5 M. Saya cari uang itu 1 bulan. Kalau 1 tahun Banyak. ibu saja nggak bisa hitung. Jadi wajar kalau Kiwil kawin lagi. Orang kaya ngatur orang kaya. Mau tanya, bapak nggak sampai 30? Jangan coba-coba kawin lagi. Bagaimana tidak? Mohon maaf, saya bersadar hanya karena uang. Dulu hidup saya hanya karena uang. Saya korbankan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya hanya untuk syuting, cari duit. Ternyata memang benar, yang namanya duit bisa membungkam perempuan yang paling cerewet di dunia. Terbukti. Saya pulang, assalamualaikum bunda, waalaikumsalam ayah. Ayah ya, tetangga itu mau jual tanah, beli ya, mumpung masih murah. Ada begini, ya jangan lupa besok bayar ini bang, ya beli ini, beli itu, beli ini. Laki belum duduk dari tegur kayak gitu, keluarin dompet orang kaya. Kasih duit 30 juta, cet, duit di tangan, bini diem sampai pagi. Agak ngobrol, duit udah saya mau tanya, ada nggak ibu megang duit 30 juta dari suami masih bawel? Kalaupun ada, kawin lagi. 30 juta. 30 juta masih bawel. Ya Allah ya Karim. Pulang lagi ke rumah istri muda. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam pak. Pak bayar asuransi, beli mobil yang baru itu pak. Jangan lupa ini kita bayar ini. Itu pak kita beli rumah itu berkontrakan ini. Diam, ganggu sampai pagi. Setiap hari begitu terus. Kehidupan saya berangkat kerja, pulang nyetor, berangkat kerja, pulang nyetor, berangkat kerja, pulang nyetor. Lihat apa yang terjadi dengan keluarga Kiwil. Ada berkahnya. Berantakan. Gimana tidak berantakan? Bayangkan saja, pagi minta duit, siangnya nongol, bini minta cerai. Betul bu? Betul bu? Yang ngomong betul pasti nonton, whatever. Siang minta duit, sore tayang. Kedua bini Kiwil berantem. Lihat, hebatnya yang namanya duit. Begitu mudah dicari, begitu mudah pula menghancurkan. Nikmat. Namun pada satu saat Allah turunkan kasih sayang kepada Kiwil. Nih hebatnya ketika dekat dengan Allah. Allah turunkan kasih sayang kepada Kiwil. Lewat apa? Kok sampai Allah turunkan kasih sayang kepada Kiwil? Pada satu saat ada masalah dengan program YKS. YKS bermasalah. Putus, bungkus, bubar. Gak apa-apa. Masih ada subuh, bungkus, bubar, nggak apa-apa, masih ada pagi, bungkus, nggak ada iklan, bubar, masih ada sinetron, bungkus, nyaris pada 7 hari berturut-turut total, nggak ada kegiatan, syuting, nggak ada, stres. Kalau artis yang lain mungkin kalau stres beda. Yang lain mungkin kalau stres nggak punya pekerjaan, nganggur, duit nggak punya, lari narkoba, minum-minum, minimal dia naik lantai 8, lompat, mati. Namun alhamdulillah, Kiwil curhat dengan Kiai. Buya, saya udah nggak punya kerjaan lagi, udah habis. Saya biasa megang duit sampai ratusan juta setiap hari. Sekarang 1 bulan ini saya cuma megang 29.600 di ATM saya. Lihat, Allah miskinkan saya dalam satu saat, seketika. Puluhan tahun saya berkarir menjadi orang sukses. Cuma dalam satu saat saja Allah miskinkan saya. Tanya, gimana Bu? Gampang Wil. Emang enaknya kalau jadi kiai, ya Allah, gampangin. Kan kita yang stres. Dia mah gampang Wil.
Gimana Kiai? Masalah ini datang dari Allah dan siapa yang bisa menyelesaikan? Allah. Kembali ke Allah. Terus gimana caranya Kiai? Kenali Allah, cintai Allah, sayangi Allah, dan tutup hati Kiwil hanya untuk Allah. Gimana Kiai? Ya kenali Allah. Nyebut nama Allah, Allah. Hari pertama Allah, 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 Allah. Pagi Allah, Allah, Allah. Siang Allah, 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 Allah. Malam Allah, 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 Allah. Tengah malam Allah, Allah, Allah. 7 hari saya jalani, Bu. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kaki berangkat sendiri sholat. Gak perlu Kiai suruh. Hanya mengucapkan Allah, Allah, Allah. 7 hari ini kaki berangkat sendiri. Ini bibir yang monyong, Bu. Mohon maaf, gak pernah puasa. Alhamdulillah puasa, Bu. Alhamdulillah. Lihat bagaimana Allah turunkan kasih sayang kepada Kiwil dengan hanya dekatkan Allah, menutup hati dengan Allah. Allah, 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 Allah. Gak ada cerita yang lain, hanya Allah, Allah, Allah. Nikmatnya. Lalu apa kelebihannya kok sampai bisa begini, Wil? Lihat, ketika kita dekat dengan Allah, Allah miskinkan Kiwil, Allah berikan hadiah buat Kiwil. Apa hadiahnya, Bu? Di saat Kiwil miskin, Allah berangkatkan Kiwil umroh dengan kedua istri, gratis tanpa bayar. Alhamdulillah. Tuh, karena dekat dengan Allah. Ini Kiai yang ngajarin. Cuma dekat dengan Allah, menutup diri, ini nggak ada yang lain. Hanya cinta kepada Allah. Allah berangkatkan Kiwil beserta kedua istrinya umroh gratis. Nonton kan, Bu? Lihat, ketika itu Kiwil miskin. Bayangkan ketika Kiwil kaya, penghasilannya 1 bulan 1,5 M. Apa Ibu pernah dengar kabar berita Kiwil mau berangkat umroh? Pernah nggak Kiwil waktu banyak duit dia bersedekah atau mau berangkat haji? Lihat ketika Allah miskinkan saya, begitu indahnya Allah berangkatkan saya umroh plus dengan kedua istri gratis, gak bayar. Alhamdulillah, dibayarin. Siapa yang bayarin? Saya, Allah. Walaupun lewat perantara orang, saya nggak tahu. Kalau Allah sudah campur tangan, jangan pernah kita bisa membanding-bandingkan dan menilai apa yang sudah diberikan Allah. Berangkat, mohon maaf Ibu, ada yang sudah berangkat umroh? Alhamdulillah, saya berangkat umroh pertama kali Kiwil berangkat umroh naik Albas, pesawat gede yang pramugarinya ada 60 bertingkat, naik pesawat sampai Jeddah. Pertama kali saya berangkat umroh, ini kaki menginjakkan tanah Arab, Bu. Apa yang dilakukan? Sujud. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya Rabbana. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Rabb. Berapa lama, Bu? 1 menit? 2 menit? Saya 2 jam, Bu, nangis. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah. 2 jam saya nangis. Ya Allah, makasih ya Rabb. Enggak berhenti nangis 2 jam. Tahu kenapa, Bu? Saya tinggal rombongan. Ya gimana gak nangis, Bu? Pertama kali menginjakkan kaki tanah Arab, lagi sujud syukur. Ya Allah ya Rabbana, makasih ya Rabb. Kira bangun sepi, bukan ada siapa-siapa, kemana rombongan? 2 jam saya nyari kemana? Aduh, depan Arab, kiri Arab, kanan Arab, belakang Arab, mau ngomong apaan? Kan ada temen, Bang. Hah? Orang udah pada semuanya, mutawifnya pada pergi semuanya. Ya Allah, untung aja dipandu sampai ke ruangan. Tahu sendiri di Jeddah bandaranya gede banget. Lagi ujung, wah, gede. Sampai akhirnya ketemu istri nanya, papa dari mana? Lu tinggal. Laki-laki sujud syukur tinggal. Namun nikmat, Bu.
nikmat. Karena kenapa? Ketika saya sebelum berangkat saya hanya bilang sama Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Jadikan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari saya di sana hanya untuk beribadah ya Rabb. Hanya beribadah, nggak pernah pikiran yang lain. Dan ujian pertama itu satu, saya ditinggal. Ditinggal bagian ibadah buat saya. Bagaimana? Sabar. Sabar. Walaupun kesel, sabar. Udah sampai nikmat, sampai di Madinah. Saya ziarah dulu ke makam Rasulullah, ya Allah, nikmat Bu. Udah gak lama, beberapa hari saya langsung melaksanakan ibadah umroh. Nikmat. Tawaf. Bu, tawaf keliling Ka'bah. Tangan kanan istri tua, tangan kiri istri muda. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Rabbana. Terima kasih ya Rabb. Udah selesai tawaf sa'i. Aduh nikmat banget akan. Ya gak pernah berhenti. Ya Allah. Nengok ke kanan istri tua. Alhamdulillah. Istri muda. Alhamdulillah ya Rabb. Nangis saya bersedih. Makasih ya Rob. Di belakang saya bapak-bapak suaranya kenceng banget, nangis. Saya tanya, bapak kenapa sih nangis kenceng banget? Gue gak bisa kayak lu, Wil. Alhamdulillah. Selesai sa'i langsung tahallul, potong rambut. Habis itu langsung biasa ibu-ibu belanja. Istri saya belanja. Saya pengen banget ya Allah, aku yakin kau berangkatkan aku hanya karenamu ya Rob. Sekarang mudahkan hambamu ini ya Rob untuk mencium Hajar Aswad. Aduh nikmat Bu, cium Hajar Aswad. Sampai di sini Hajar Aswad. Habis cium Hajar Aswad ada tahu kan ada apa orang yang gini? Askar. Ditarik kepala saya. Suruh balik lagi. Suruh cium lagi. Oh cium lagi kali. Saya cium. Udah saya balik lagi, pegang lagi. Oh mungkin 3 kali. Saya ketiga kali saya cium lagi. Takut ntar bakal ditarik lagi. Saya agak lama biar aja dah. Saya ciuman begini, ditarik sama Askar. Susah. Saya paham susah. Gigi saya nyangkut. Kirain musuh. Orang lagi kan dalam beribadah ini ya Allah, masih tahan dulu, ini nyangkut nih. Alhamdulillah. Orang gigi nyangkut bukan tolong. Alhamdulillah. Lihat. Apapun kenikmatan ketika kita dekat dengan Allah, jangan pernah kita hitung-hitungan. Ternyata nikmatnya kenapa? Balik sudah ke Jakarta, saya disadarkan. Ya Allah, mohon maaf Ibu, kalau kita dikatakan sebagai orang-orang yang kufur. Sekarang ini saatnya yuk buang jauh-jauh kekufuran kita, perbanyak rasa syukur kita. Allah sudah memberikan lebih kepada kita semuanya. Bang, sedikit bang. Biasanya abang waktu itu kan berantem mulu nih bang. Iya. Dikit-dikit berantem. Kok bisa sekarang aku dibalik? Ada, ternyata dibilang ketika kita dekat dengan Allah, semua permasalahan itu selesai Bu. Bukan karena duit. Bukan karena duit. Dulu ada duit berantem. Sekarang Kiwil dalam keadaan miskin pun, mohon maaf Ibu, beliau mengatakan masalah apapun yang ada di dunia ini Allah yang turunkan dan Allah akan menyelesaikan. Gak Caranya gampang. Saya kalau pulang, Assalamualaikum Bunda. Ya, Waalaikumsalam. itu bunda istri yang pertama. Yang pertama. Oh iya bunda. Yang kedua Mama. Oh mama. Nah, nggak ngalamin ya? Siap. Saya pulang, Assalamualaikum Bunda. Ayah, gimana nih uang bayaran sekolah belum? Itu tanah yang depan belum lunas. Gimana ini? Ya Allah, laki pulang nggak bawa duit, udah ditegur gitu. Sakit suami Bu. Namun ingat, saya yakin Allah akan menyelesaikan. Saya ambil wudhu, saya gelar senjata, saya coba 2 rakaat. Allahu Akbar. Udah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah gimana ini? Tambah lagi. Allah. 2 rakaat lagi. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah gimana? Allah. Sudah tambah 2 rakaat lagi. Begitu terus setiap kelar. Ayah bagaimana? Allah Akbar. Alhamdulillah Bu, 24 rakaat saya jalanin. Setelah salam, istri saya udah pulas, udah tidur. Saya bangunin, Bunda bangun, udah subuh, yuk sholat berjemaah. Lihat kehebatan Allah. Ketika saya bangunkan Bunda, istri saya, apa yang dilakukan sama Bunda? Beliau tarik tangan saya, beliau cium bolak-balik, beliau menangis minta maaf. Ampun ya Allah, maaf ayah, selama ini Bunda nggak tahu kalau ayah itu sakit, ayah itu menderita, nggak punya duit, nggak punya pekerjaan. Maaf, ampun. Istri saya minta ampun kepada saya, minta maaf, menangis. Ya Allah ya Rabbana, hari itu kau tunjukkan kebenaran ya Rabb. Kenapa kebenaran Allah tunjukkan kepada saya? Ketika itu sholat tahajud saya cuma minta, ya Allah, jadikan kebencian istri hamba menjadi cinta ya Rabb. Selesai salam doa, ya Allah ya Rabbana, jadikan kebencian istri hamba menjadi cinta ya Rabb. Alhamdulillah. Lihat bagaimana cara Allah menyelesaikan. Pernah ibu sekarang dengar istri saya bawel? Ada di TV orang-orang ribut? Cara Allah hebat. Alhamdulillah. Udah gak ada cerita lagi ibu nonton saya di TV itu dalam keadaan berantem, paling nganter belanja. Ya Allah, kiwil sama istri mudanya dramatis banget, marah mau berantem mulu. Lihat, ketika hidup dengan Allah itu nikmat. Karena kenapa? Saya tekankan kepada kedua istri saya cuma satu. Jangan pernah kau mengandalkan yang namanya cinta sehidup semati. Wow. Gak ada yang namanya pasangan cinta sehidup semati. Lu mati gua kawin lagi. Betul. Istri mana kalau misalnya ditinggal sama suami betah? Pasti cari istri suami lagi. Suami lagi. Jangankan istri, suami, bini belum meninggal udah kawin lagi. Saya. Lihat, Allah jadikan itu kita sebagai obat penenang. Dekat saja dengan Allah. Mohon maaf, ibu sholat, tahu sholat, makna sholat tahu. Saya diajarkan sama kiai saya. Allahu Akbar. Artinya apa Bu? Luar biasa. Mohon maaf Bapak. Allahu Akbar. Artinya apa Pak? Allah Maha Besar. Sudah yakin kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa sekarang kita mengecilkan Allah? Banyak di antara kita sekarang mengatakan Allahu Akbar, tapi kita kecilkan Allah. Di mana letak kita mengecilkan Allah? Takut akan kedepannya bagaimana. Takut anak kita nggak sekolah, takut anak kita nggak makan. Kita lawan semua kebesaran Allah, menganggap diri kita lebih dari Allah. Betul Bu? Betul Bu? Satu contoh saja, mohon maaf Bapak, kalau kita berantem dengan istri, mohon maaf, ini sering terjadi. Ketika istri marah sama suami, apa yang diucapkan? Ingat ya, Allah itu nggak tidur. Ada yang kayak gitu. Ketika emosi marah, Allah nggak tidur. Sudah tahu Allah nggak tidur, kenapa kau nggak beribadah? Kenapa nggak memohon sama Allah? Sudah tahu kalau Allah nggak tidur, kau lupakan Allah. Ingat ya, Allah itu maha melihat. Sudah tahu Allah maha melihat, kenapa nggak pernah berdoa? Kenapa cuma mulut doang yang ngomong? Ini pernah kejadian, mohon maaf, kemarin saya terjadi gempa di Garut. Ya Allah ya kali, bangsa ini sudah mulai terpa bencana. Di Garut terjadi gempa, saya lagi touring ke sana. Gempa terjadi, mereka semuanya berbondong-bondong masuk masjid.
Apa yang mereka lakukan? Berlindung, Pak. Gempa, berlindung. Setelah gempa selesai, mereka bubar. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Kau jadikan masjid hanya tempat berlindung. Padahal di saat gempa diturunkan sama Allah, di saat itulah kita memohon sama Allah ampunan. Ya Allah, seandainya saja gempa ini terjadi pada diri hamba dan kau akhiri umur hamba ya Allah, ampun ya Allah. Di saat kita diberikan musibah kepada Allah, minta ampun, minta maaf, bukan berlindung di balik tembok. Bukan. Karena saya pernah mendengar satu kisah ketika malaikat bertanya kepada Allah, Ya Rabbana, kenapa kau timpa bencana kepada manusia ya Rabb? Lalu Allah menjawab, aku rindu dengan rintihan mereka. Aku rindu dengan doa-doa mereka. Ya Allah, ya Rabbana, Bu, kita yang butuh Allah, kita yang merindukan Allah. Kalau saja sampai sekarang ini tidak ada yang merindukan Allah, tunggu bencana Allah, kerinduan Allah akan turun. Terbukti bencana di mana-mana. Karena kenapa? Kita sudah tidak merindukan Allah lagi. Ketika Allah turunkan rasa kerinduan, nikmatilah kerinduan Allah. Orang lebih mementingkan kepada urusan dunia, berlindung agar hidup panjang, menikmati supaya selamat. Sementara yang bisa menyelamatkan kita adalah doa. Doa, minta sama Allah, ya Allah, kau berikan hamba ini banjir ya Rabb. Hamba yakin hamba masih punya dosa. Jangan kau turunkan kerinduan kepada kami ya Rabb. Biarkan kami yang merindukanmu ya Rabb. Sekarang ini banyak kita lupa sama cinta Allah. Banyak mementingkan dunia. Mohon maaf Ibu, Kiwil gak sombong tanya. Beliau saksi hidup saya. 4 sinetron saya tolak. Sahur ini saya isi, saya tolak. Mohon maaf, bukan sombong. Saya nggak mau lagi berurusan dengan urusan dunia. Yang Ibu saksikan di TV, mohon maaf. Nonton maghrib ketika azan berkumandang, selesai azan masih kita lihat ada orang yang joget, masih ada yang nyanyi, siaran langsung. Dan siapa yang nonton? Ibu-ibu berjilbab. Auzubillah summa auzu. Di TV pada joget, ibu di rumah tepuk tangan, ambil handphone beri dukungan. Ya Allah ya Allah. Dia ketika Allah akan turunkan rasa kerinduan, apa ibu bisa minta tolong sama TV? Bisa minta tolong sama handphone? Tidak. Hanya Allah yang memberikan kita perlindungan. Sudah pasti tidak ada akan pernah lagi. Tidak ada yang bisa menolong kita. Saya Kiwil sampai sekarang ini yakin, ketika Allah masih ada di hati, kapanpun Kiwil minta Allah pasti. Bu, mohon maaf, ketika dulu di YKS berapa jumlah penggemar Kiwil? Dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang gak kenal Kiwil? Dari Sabang sampai Merauke kenal Kiwil. Namun ketika Kiwil hijrah, apakah penggemar Kiwil berkurang? Tidak, malah Allah tambahkan. Di mana letak Allah menambahkan? Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, mengaji, majelis taklim, majelis ilmu, di mana kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah turunkan 70.000 malaikat untuk mengaminkan doa kita. Amin amin ya Rabbal. Harus yakin. Ternyata penggemar Kiwil, mohon maaf, malam ini, detik ini, 70.000 malaikat sudah mengelilingi kita untuk mengaminkan doa kita. 70.000 malaikat dibandingkan penonton saya yang di studio yang hanya joget. Apa pernah mereka mengaminkan seorang penyanyi? Tidak. Saat inilah yang paling berharga. Ketika kumpul di sini, 70.000 malaikat siap mengaminkan doa kita. Malam ini penentuan kita mau kaya, kita mau sukses,
kita mau selamat dunia akhirat, kita aminkan. Malaikat siap mengaminkan. Ya Allah, kabulkan permintaannya ya Rabb. Hamba mengaminkan ya Rabb. Malaikat. Penggemar Kiwil gak berkurang, bertambah dengan 75 mereka. Makanya Kiwil sekarang lebih suka dengan majelis taklim, ingin dekat dengan Allah. Kenapa sekarang lebih suka dengan majelis taklim? Mohon maaf, ibu saksinya sekarang ini, bapak saksinya, bapak dari kepolisian saksi. Suatu saat mungkin Kiwil ada di neraka, ibu akan bertanya, kemana Kiwil ya Rob? Dulu Kiwil pernah sharing di sini, memberitahu ya Rob. Kiwil memperkenalkan hambamu ini dekat denganmu ya Rob. Allah bilang, coba kau cari Kiwil di neraka. Kalau Kiwil ada di neraka, panggil. Doa itu, ya Allah, Kiwil cuma minta satu. Sudah banyak sekarang bukti nyata Allah turunkan kebenarannya. Di mana Allah akan angkat orang-orang yang beriman, Allah akan angkat orang yang dekat dengan Allah. Lewat apa? Kemarin almarhum yang baca Al-Quran di Surabaya, ya Allah, begitu indahnya beliau wafatkan ketika sedang baca Al-Quran, sempurna. Siapa yang gak mau wafat dalam keadaan membaca Al-Quran? Baru saja kejadian di Malang, ketika sedang bersujud Allah wafatkan. Ya Allah ya Allah, mulia, husnul khotimah. Kejadian lagi di tempat, lihat, ketika orang yang sedang dekat dengan Allah, Allah panggil. Makanya Kiwil cuma minta sama semuanya ibu-ibu, ya Allah, aminkan Bu. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan Kiwil dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb. Wafatkan Kiwil dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb. Wafatkan Kiwil dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb. Tidak ada kemuliaan lain ya Rabb. Kiwil hanya minta ya Allah, wafatkan Kiwil dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu adalah keindahan. Wafat dalam keadaan paling indah ketika aku dekat denganmu ya Rabb. Nikmat. Saya gak peduli yang namanya popularitas saya. Saya rela gak ketok gak apa-apa. Saya gak kaya juga gak apa-apa. Jangan dipikir jadi orang kaya enak, jadi orang ketok enak, yang punya jabatan tinggi enak. Tidak. Suatu saat apa yang kita dapatkan di dunia ini akan jadi saksi, dipertanggungjawabkan. Saya baca itu di surat Yasin ayat 65. Aku dipilih bapakku. Akan datang satu masa di mana mulut kita terkunci, tangan bicara, kaki bicara, mata bicara, telinga bicara, hidung bicara. Amanah kita, jabatan kita jadi bertanggung jawab. Di mana kita iman kita ini iman. Kita yakin Allah. Mulai sekarang Ramadan ini, lihat bagaimana hasilnya setelah Ramadan. Apakah kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah? Kebiasaan kita semuanya sekarang habis lebaran lupa, jauh lagi dari Allah. Orang sekarang ini lebih takut THR Pak daripada mati. Orang lebih sekarang mengagung-agungkan THR. Doa ibu sekarang bukan apa-apa, bukan tadi rahmat tadi ya. Ya Allah turunin THR biar cepat ya Allah. Memuliakan THR. Sementara nggak ada sejarahnya orang nggak kebagian THR mati. Ada Bu? Nggak ada sejarahnya. Belum ada track record di polisian. Satu keluarga nggak